Pagi ini yang mau melakukan tes swab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Ilujung Oyakia dari Sabang sampai Merauke. Jadi pemirsa, ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia maupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tengok-tengok dulu pemirsa. Aduh, sebetulnya ini tuh pengap banget ya. Ininya juga, aduh, pakai masker juga itu panas banget begitu ya udaranya di sini. Berapa ya? Hari ini 33 derajat, kadang 34 derajat begitu ya pemirsa. Jadi saya akan membagikan informasi yang saat ini sangat dibutuhkan dan sangat penting banget untuk disimak untuk para pekerja migran Indonesia, khususnya yang ada di Hong Kong ya pemirsa. Yang ada di Taiwan juga nggak apa-apa ya, yang lainnya juga. Kalau ada saudara kalian yang bekerja di Hong Kong, bisa kasih tahu mereka seperti itu. Jadi untuk saat ini jangan terlalu sibuk menonton drama-drama ya, sehingga informasi penting ini kalian lewatkan ya. Jadi saat ini saya tolong ya pemirsa, simak terus, pantau terus ya fanpage-nya KJRI Hong Kong. Informasi-informasi dari Konsulat Republik Indonesia tolong ditinjau, tolong dipantau terus, karena ada informasi yang sangat penting yang sewaktu-waktu informasi itu akan berubah-ubah ya. Jadi hari ini informasinya seperti ini, pelaturannya seperti ini, minggu depan beda lagi ya, seperti itu, sesuai dengan kondisi ya. Karena kondisi itu tidak mungkin kondisi sekarang tetap seperti itu. Pasti kondisi itu akan berubah-ubah, pelaturannya juga akan berubah-ubah. Jadi pemirsa, tolong disimak baik-baik, karena ini pelaturan penting untuk pekerja migran Indonesia saat ini ya. Dan ini KJRI Hong Kong memberikan informasinya 18 jam yang lalu, tadi malam ya pemirsa. Nah ini penting banget, baik untuk mbak-mbak yang mau pulang ke Indonesia ataupun dari Indonesia mau berangkat ke Hong Kong. Ingat ya, ini harus disimak baik-baik. Saya memberitakannya juga, saya ngocehnya itu sebetulnya panas pemirsa, pengap, bisa kebayang udaranya panas, pakai masker, terus kita ngomong ngoceh seperti itu ya. Silahkan kalian coba begitu ya. Kalau di tempat kalian dingin, silahkan kalian pergi ke dapur yang panas, pakai masker terus ngoceh. Kita langsung ke TU, yaitu topik utama. Nah, jadi mulai tanggal 25 Juli 2020 pemerintahan Hong Kong memberlakukan peraturan baru bagi warga negara asing. Jadi untuk seluruh ya, bukan hanya untuk TKI tenaga kerja Indonesia doang, tapi untuk seluruh warga negara asing ya yang mau datang ke Indonesia, termasuk warga negara Indonesia yang akan memasuki Hong Kong. 1. Warga negara Indonesia perlu melakukan tes PCR atau tes swab ya teman-teman, tes COVID dengan hasil negatif sebelum keberangkatan ke Hong Kong. Tes PCR atau tes swab COVID dapat dilakukan di beberapa rumah sakit pemerintah rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kedua, warga negara Indonesia perlu membawa formulir hasil tes swab COVID dan formulir sertifikat untuk diisi dan dicap oleh rumah sakit yang mengeluarkan hasil tes swab. Formulir dapat diunduh atau dicetak di tautan sebagai berikut. Pokoknya semuanya copy linknya itu saya cantumkan di kolom komentar. Silahkan mbak-mbak, sahabat migran Indonesia yang mau berangkat ke Hong Kong, silahkan diklik ya.
terus diisi formulirnya dan dibaca, diteliti begitu, biar nggak salah begitu ya. Untuk ketiga, masa berlaku hasil tes swab COVID-19 tidak lebih dari 72 jam atau 3 hari sebelum jadwal keberangkatan pesawat dari Indonesia ke Hong Kong. Keempat, warga negara Indonesia perlu memiliki bukti pemesanan hotel untuk karantina mandiri atau untuk dirumahkan selama 14 hari sejak tanggal ketibaan di Hong Kong. Daftar hotel yang telah ditentukan oleh pemerintahan Hong Kong dapat dilihat di tautan sebagai berikut. Semuanya saya cantumkan linknya ya pemirsa, biar mudah begitu. Kelima, warga negara Indonesia perlu menunjukkan dokumen hasil tes swab dari rumah sakit dan bukti pemesanan hotel di Hong Kong kepada pihak maskapai penerbangan saat check-in di Bandara Indonesia. 6. Sesuai ketentuan dari Departemen Tenaga Kerja Hong Kong, bagi pekerja migran Indonesia, biaya tes swab ya pemirsa, dan biaya dirumahkan di hotel selama 14 hari ditanggung oleh majikan masing-masing. Ingat ya, ditanggung oleh majikan masing-masing. Nah, jadi ini saya rangkum ya kesimpulannya. Siapa tahu ada yang belum mengerti, yang belum paham begitu ya. Mohon maaf, saya rangkum semuanya. Jadi, buat mbak-mbak sekarang yang berada di Indonesia, yang lagi cuti ataupun yang mau berangkat ke Hong Kong ke sini saat ini ya, dari mulai 25 Juli ini diberlakukan peraturan baru dari pemerintahan Hong Kong. Jadi di Indonesia misalkan mau berangkat 1 minggu lagi. Nah, sebelum berangkat ke Hong Kong harus melakukan dan tes swab ya pemirsa ke rumah sakit. Rumah sakit itu yang udah direkomended dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Silahkan cek, silahkan klik linknya di bawah, rumah sakit mana aja yang udah direkomended ya untuk kita melakukan tes swab ya pemirsa, seperti itu sebelum pulang ke Hong Kong. Jadi kalian 1 minggu lah sebelum pulang ke Hong Kong atau 10 hari sebelum pulang ke Hong Kong itu lebih bagus ya. Kalian lakukan dulu tes swab biar waktunya nggak mepet. Ingat ya, kalian lakukan dulu tes swab dan itu harus tanda bukti di situ negatif ya, bahwa kita ini positif, bukan positif, bahwa kita ini sehat, negatif, tidak ada apa-apa. Nah, jadi si hasilnya itu harus dibawa ke Hong Kong. Dan sebelum kita berangkat ke Hong Kong, kalian harus ngebooking hotel dulu untuk dirumahkan di Hong Kong. Jadi kalian di Indonesia buka linknya ya, di sini ada semua linknya udah dikasih. Kalian klik, di situ ada hotel recommended dari pemerintahan Hong Kong yang harus kita dirumahkan di hotel tersebut gitu. Itu udah pilihan, udah ditentukan dari pemerintahan Hong Kong. Hotelnya silakan kalian pilih mau yang mana. Ini salah satunya, banyak ya yang di Tim Sacoy, banyak ini. Wan Chai juga ada, Hong Ham juga ada. Silakan kalian klik. Di situ silakan booking ya. Silakan booking seperti itu dari Indonesia ya pemirsa. Jadi tes swab sudah dilakukan, pembookingan hotel yang kita nanti dirumahkan di Hong Kong udah di booking dari Indonesia dari jauh-jauh hari seperti itu sebelum berangkat ke Hong Kong ya, 3 hari sebelumnya begitu ya. Nanti di bandara Hong Kong hasil tes swab sama hasil bookingan hotel itu harus diperlihatkan ke maskapai di Indonesia. Ingat ya, di Indonesia begitu ya. Jadi nanti nyampe Hong Kong kita cuma dicek begitu, semuanya sudah ada ya. Jadi langsung kita bisa diarahkan ke hotel tersebut ya. Jadi ini perlu sekali kerjasamanya antara PMI-nya, pekerja migran Indonesia atau ART-nya dengan majikan ya pemirsa. Kontak-kontakan langsung ya begitu, konsultasi, karena biaya tes swab sama hotel ini ditanggung oleh majikan masing-masing. Ingat, kalau kalian ada yang dimintain biaya sama majikan, tolong laporkan hal ini ke KJRI masing-masing, terutama KJRI Hong Kong ya.
tolong laporkan ke KJRI Hong Kong ya, begitu ya. Kalau kalian tidak bisa melapor, silahkan komen di bawah sini, nanti insya Allah saya akan sampaikan langsung ke KJRI Hong Kong, seperti itu. Jadi saya di sini membantu buat sahabat migran Indonesia yang tidak tahu informasi ini, saya sampaikan seperti itu ya. Jadi tolong di Indonesia sebelum pulang ke Hong Kong, sebelum nyampe Hong Kong, harus tes swab dulu dan harus booking hotel untuk dirumahkan nanti kita setibanya di Hong Kong, seperti itu pemirsa. Dan semua itu biaya ditanggung majikan, ingat, ditanggung majikan ya, seperti itu. Jadi resipnya biaya berapa tes swab, berapa booking hotel untuk 14 hari. Nah itu resipnya jangan sampai hilang, karena nanti uangnya akan diganti oleh majikan, seperti itu ya pemirsa. Sudah jelas? Jadi kalau ada yang belum jelas, belum paham, saya menerima komentarnya, silakan komen di bawah sini ya, seperti itu. Dan di situ rumah sakit juga sudah jelas ya, yang direkomended dari Kementerian Republik Indonesia juga sudah saya cantumkan di kolom komentar, dibaca ya. Saya kasih pin itu, saya copy langsung dari KJRI Hong Kong ya informasinya pemirsa. Jadi ini tidak hoax ya, ini benar-benar ya. Dan jangan anggap sepele, karena informasi seperti ini di saat situasi seperti ini tuh sangat penting sekali ya. Mohon ya kepada semuanya buruh migran Indonesia, sahabat pelangi hidup, pokoknya pantauin terus informasi-informasi tentang pekerja migran Indonesia saat ini, penting banget ya, karena bisa berubah-ubah. Hari ini begini, besok begitu, besoknya lagi begitu. Kita kemarin aja 2 minggu yang lalu kan udah normal ya. Sebelumnya 2 minggu yang lalu kita tidak usah melakukan pendataan, datang ke KJRI, kita bisa secara online begitu ya. Sekarang ada lagi pelaturan baru seperti ini karena situasinya mendadak seperti ini lagi, karena Hong Kong sekarang juga udah gelombang ketiga ya kepat kapitnya. Dan pemirsa, ini nih yang saya takutkan lagi, jikalau situasi Hong Kong tidak membaik, perharinya ada sampai 100 orang yang kena itu kepat kapit ya. Kalau emang dalam 3 hari ini tetap situasinya tidak membaik, tetap seperti itu, maka Hong Kong akan di lockdown ya pemirsa. Aduh, mulai cut kayak mulai hamkai, mulai cutkai, mulai cetoy ya pemirsa, di rumah aja bayangkan. Apalagi yang punya majikan bawel, mbahnya bawel, aduh udah kebayang, saya udah tahu lah, saya sudah bisa merasakan penderitaan kalian ya pemirsa, seperjuangan saya bagaimana rasanya di sini. Aduh, ditungguin majikan terus, udah gitu bawel, udah gitu aduh harus serba bersih, semua rumah harus dielap dengan antiseptik. Saya bisa merasakan gitu ya, penderitaan kalian itu, karena saya juga sama begitu. Jadi kita sangat sedih sekali kalau suasananya seperti ini tuh, semakin aduh, apalagi di lockdown ya, nggak kebayang. Ya Allah, mudah-mudahan pemirsa mohon doanya buat semuanya, mudah-mudahan Hong Kong tidak sampai di lockdown, mudah-mudahan Hong Kong membaik ya, hari ke hari membaik. Dan mudah-mudahan ya, berdoa sama Tuhan yang Maha Kuasa bareng-bareng, si kopat kapit ini, si corona ini sama Tuhan dihilangkan ya di seluruh dunia ya pemirsa, jangan cuma di Hong Kong doang. Karena kalau si corona ini hilang di Hong Kong doang, di negara lain masih ada, tetap aja ya, nanti bisa nular lagi, ada lagi seperti itu. Jadi harus hilang dulu di muka bumi ini, baru insya Allah aman begitu ya. Jadi corona cepetlah kalian itu, wah pergi minggat, kita udah nggak mau ya pemirsa. Kita pengen aman ya, kita bekerja di luar negeri aman lagi seperti biasanya, bisa berlibur, ketemu kawan kemana-mana, bisa main bareng, bisa makan bareng-bareng begitu ya, bisa mengadakan perkumpulan bareng-bareng. Salah satunya adalah pengajian juga ya, yang sering saya lihat sekarang ada suasana seperti ini di Hong Kong. Pokoknya maksimal
kita berkumpul hanya 4 orang di Hong Kong pemirsa, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu kena denda 5.000 dolar Hong Kong, setara dengan uang Indonesia 10 juta lebih begitu ya. Jadi kita ini sekarang BMI Hong Kong ini sedang pada sedih ya semuanya dengan situasi seperti ini. Aduh, bener-bener sedih banget pemirsa. Jadi itu dia informasinya, disimak terus dan mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Bagi yang belum mengerti, belum paham, silahkan komen di bawah sini. Dan kalau ada hal yang rahasia ingin disampaikan sama saya, boleh di follow ya IG saya Pelangi Hidup. Boleh kirim pesan langsung, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak sibuk, ingat ya, kalau saya tidak sibuk, ada waktu, insya Allah saya akan jawab terus. Juga doain ya buat sahabat migran Indonesia sekarang yang lagi ada masalah, banyak yang meninggal juga, yang lagi sakit juga. Mohon doanya buat semuanya, kesembuhan buat saudara kita ya. Orang banyak sekali BMI yang lagi sakit di Taiwan, di Saudi Arabia, Malaysia, Hong Kong juga ada. Mohon doanya buat semuanya, semoga saudara kita seperjuangan disembuhkan kembali begitu ya pemirsa, bisa bekerja kembali seperti itu. Yang meninggal juga semoga husnul khotimah dan diterima amal baiknya sama Yang Maha Kuasa, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita ini bekerja di luar negeri itu taruhannya nyawa ya, tidak gampang. Kita itu banyak sekali resikonya, makanya jangan anggap sepele dengan yang namanya pahlawan devisa begitu ya. Kita di sini benar-benar pahlawan, baik buat keluarga kita maupun buat negara, buat seluruh rakyat Indonesia. Karena PMI, pekerja migran Indonesia itu mendatangkan devisa yang lumayan tinggi banget, banyak banget, sebesar ratusan triliun ya pemirsa per tahunnya seperti itu. Jadi benar-benar kita ini benar-benar orang hebat seperti itu ya, berjuang di negeri orang. Oke semuanya, semangat terus. Saya selalu berdoa buat sahabat semuanya sehat, sejahtera, dan pulang ke Indonesia membawakan kesuksesan. Salam buruh migran Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jadi di belakang saya juga ada nenek-nenek yang lagi ya di sini cari udara segar ya pemirsa, tetapi harus tetap memakai masker begitu ya. Oke buat semuanya, jangan putus asa, tetap positive thinking, tetap optimis begitu ya.